datang kembali di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioproses sel, materi lanjutan dari sel kelas 11 IPA. Selamat menikmati. Pertama ada transport pasif. Transport pasif merupakan transportasi sel yang ditentukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transport pasif meliputi difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Yang pertama, difusi sederhana. Berikut adalah sebagian kecil dari gambar proses difusi. Difusi adalah partikel berupa gas atau partikel yang terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, melalui atau tanpa melalui membran. Difusi sederhana adalah difusi yang menembus membran plasma secara langsung tanpa melalui protein khusus. Contohnya, difusi gas oksigen pada membran alveolus. Berikut adalah gambarnya difusi oksigen pada alveolus. Terdapat perbedaan tekanan parsial antara alveolus dan kapilar paru, sehingga proses perpindahan gas atau difusi dapat terjadi. Yang kedua, difusi terfasilitasi. Berikut adalah sebagian kecil dari gambar prosesnya. Difusi terfasilitasi adalah perpindahan molekul atau zat searah gradien konsentrasi tanpa difasilitasi dibantu oleh protein membran. Difusi terfasilitasi via protein channel. Contoh, difusi air melalui aquaporin. Difusi terfasilitasi via protein carrier. Contohnya, difusi glukosa melalui transporter glukosa. Yang ketiga, osmosis. Berikut adalah sebagian kecil dari prosesnya. Osmosis merupakan perpindahan air atau pelarut melalui membran semipermeabel dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut rendah. Larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah dibandingkan pelarut, sedangkan larutan hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dibandingkan pelarut. Larutan isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama. Berikut adalah contoh proses dari osmosis.
Yang kedua, transport aktif. Transport aktif adalah transport zat molekul membran yang melawan gradien konsentrasi atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP atau adenin trifosfat. Transport aktif meliputi pompa ion, kotranspor, eksositosis, dan endositosis. Yang pertama, pompa ion. Pompa ion adalah transport aktif yang melibatkan perpindahan ion bermuatan melalui protein pemompa khusus. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma, menggunakan sumber energi berupa ATP. Contoh pompa ion yaitu pompa ion natrium kalium pada sel hewan. Sekali prosesnya akan mengeluarkan 3 ion Na+, dan memasukkan 2 ion K+. Yang kedua, kotranspor. Kotranspor merupakan transport aktif yang melibatkan dua pergerakan, yaitu pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi dan pergerakan ion bermuatan searah gradien elektrokimia. Kotranspor dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh kotranspor adalah kotranspor H+ sukrosa. Berikut adalah proses dari kotranspor. Yang ketiga ada eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme transpor suatu bahan tertentu dari dalam keluar sel melalui pembentukan vesikula dan fusi dengan membran plasma. Pada eksositosis, vesikula yang berisi makromolekul dan badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian, vesikula menumpahkan isinya keluar sel. Berikut adalah proses dari eksositosis jika lebih diperbesar. Yang keempat, ada endositosis. Endositosis merupakan
mekanisme transport suatu bahan tertentu dari luar ke dalam sel melalui pelipatan membran dan pembentukan vesikula. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian, vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis pada sel hewan meliputi peristiwa fagositosis dan lain-lain. Berikut adalah proses endositosis jika lebih diperbesar. Reproduksi sel. Sel bereproduksi dengan cara membelah untuk menghasilkan sel-sel baru. Pada organisme eukariotik, pembelahan sel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Berikut adalah gambar dari sebagian proses pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi sel seperti proses penutupan luka, menghasilkan sel anakan bersifat identik dengan induk, yaitu diploid atau 2N. Langkah-langkah pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikut adalah proses dari jika diperbesar. Yang kedua ada pembelahan meiosis. Berikut adalah gambar pada tahap kedua. Pembelahan meiosis terjadi dalam pembentukan sel kelamin atau gamet seperti sel sperma dan sel telur. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan bersifat tidak identik dengan induk, yaitu haploid atau N. Tahapan pembelahan meiosis yaitu tahap meiosis 1 terdiri atas 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan sitokinesis 1. Sementara itu, tahap meiosis 2 terdiri atas 4 fase. Berikut adalah gambar dari proses meiosis 1. Terima kasih.